Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah. Shalom. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar bagi kita. Kita nyanyi bersama Kidung Jemaat 15. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas pengabdian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 22 secara berbalasan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Kita nyanyi bersama Kidung Jemaat 240A. Ajar aku
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Ketika sudah menemukannya, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, inilah anak-anak-Mu yang telah Tuhan tebus. Saat ini kami duduk di sekitar firman-Mu, karena kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Mohon pengurapan Roh-Mu Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu, khususnya bagi hamba-Mu yang Tuhan utus untuk memberitakannya. Mohon ampun dosa dan salah kami Bapa, layakanlah kami berada di dalam firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Pembacaan firman Tuhan dari ayat 23 dan 24 mengatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silahkan duduk. Shalom dan selamat malam bagi semua jemaat yang beribadah di rumah Tuhan ini dan yang beribadah secara virtual dari keluarga rumah tangga masing-masing. Puji syukur, akhirnya ibadah keluarga atau ibadah sektor sudah bisa kita mulai. Sejak Rabu lalu, peribadah diundang kehadiran 3 sektor. Tentu ini hal yang patut kita syukuri karena sudah dari lama saya kira semua mendambakan ibadah sektor untuk diaktifkan lagi. Namun ketika berada di ruang gereja itu tidak berbeda dengan ketika ada di sektor. Tapi sayangnya malam ini mestinya sektor 4, 5, 6, tetapi yang kehadirannya tidak seberapa yang hadir. Mudah-mudahan yang lain hadir di rumah. Kekasih-kekasih Tuhan, pastilah kita senang jika ada jaminan dari Tuhan. Apa saja yang kita minta, kita peroleh. Bayangkan kalau kita anak-anak minta kepada orang tua dikabulkan, pasti kita melompat-lompat mendapatkan apa yang kita minta. Apalagi kalau kita minta kepada Tuhan, pasti kita senang. Namun ada syaratnya. Tuhan minta syarat. Kita harus menuruti semua perintah Tuhan. Dan kita berbuat yang berkenan kepadanya melalui sikap, perilaku, dan tutur bahasa kita. Inilah yang berbeda ketika anak-anak meminta sesuatu kepada orang tua dikabulkan. Habis mendapat, mereka melebat tingkah lagi.
Tapi kepada Tuhan tidak, Tuhan minta sikap perbuatan tutur bahasa kita. Jadi kalau apa yang kita minta kepada Tuhan tidak boleh berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita minta kepada Tuhan janganlah yang sembarangan. Kalau sembarangan, Tuhan akan bilang, oh dia minta karena dia menghabiskan sendiri. Tapi kalau kita minta yang benar berarti kita mengerti ada pesan Tuhan lewat jawaban doa. Bahwa ketika kita diberikan untuk kita sendiri dan yang apa yang kita dapati itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dari jawaban doa saja Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, jangan kita hidup menurut untuk diri kita sendiri. Dengan setiap apa yang Tuhan berikan juga ada kehidupan orang lain tertitip di dalamnya. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, inilah mau kita lihat bagaimana kerjasamanya iman dan kasih itu. Tuhan mulai membentuk kita ketika kita mulai berdoa kepada Tuhan. Jangan kau salah minta, jangan kau pakai untuk dirimu sendiri, tetapi yang apa yang kau dapat juga harus kau berikan kepada yang membutuhkan. Tuhan mulai mengajar kita hanya mulai dari doa saja. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa yang menggerakkan kita untuk melakukan itu tidak bisa dari kekuatan kita yang terbatas. Karena Tuhan tahu, maka Tuhan menganugerahkan rohnya itu Roh Kudus sebagai pendorong penyemangat supaya kita mampu melakukan tugas panggilan kita itu. Dalam yaitu iman dan kasih. Sehingga judul bacaan kita malam hari ini yang diberikan adalah satu roh dalam iman dan kasih. Dalam kehidupan kepercayaan kita, iman dan kasih itu tidak bisa kita pisahkan. Dia melekat dalam satu kesatuan. Kita ingat bagaimana pesan dari Yakobus, ya. Ketika kita memiliki iman tapi kita tidak memiliki perbuatan, maka kata Yakobus, iman kita kosong dan mati. Tapi ketika kita memiliki iman disertai dengan perbuatan, oleh perbuatan itu maka iman kita menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, berita pendahuluan ini merupakan salah satu nasihat Rasul Paulus yang ketika itu berada di Efesus kepada jemaat mula-mula. Karena tidak ada kepada siapa tujuannya, juga berarti kepada kita semua. Karena apa yang diwartakan, diberitakan masih relevansi di dalam perkembangan perjalanan gereja saat ini di tengah-tengah jemaat. Tadi berita pendahuluan merupakan sebagian kecil nasihat Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat mula-mula. Dari Efesus, Rasul Yohanes mendengar bahwa jemaat mula-mula ini terjadi perpecahan karena masuknya aliran sesat. Dan aliran sesat di sini adalah aliran Gnostik. Gnostik itu bahasa Yunani dan artinya pengetahuan. Dan yang menyebarkan ajaran sesat Gnostik ini justru dari orang-orang Kristen sendiri. Tetapi bukan dari suku Yahudi, bukan juga dari orang Yunani. Tapi mereka dari suku lainnya. Dan pengajaran mereka itu sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan rasul-rasul kepada jemaat mula-mula. Dan di antara jemaat banyak yang terpengaruh. Dan itu kita bisa bayangkan terpengaruhnya mereka itu karena belum mendalam pertumbuhan iman percaya mereka melalui firman yang mereka baca ini. Jadi mereka masih bertumbuh apa adanya saja, sehingga begitu masuk aliran sesat,
Bagi mereka kemungkinan ini betul ini. Maka terjadilah perpecahan itu. Namun di tengah perpecahan itu mereka mengharapkan kembali terjadi persekutuan jemaat yang solid. Oleh sebab itu tadi Rasul Yohanes mau mengatakan berdoa. Dan sekarang perlu kita ketahui pengajaran sesat ini bagaimana sih sampai dikatakan sesat, dikatakan antikristus oleh Rasul Yohanes. Aliran gnostik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari materi, dari unsur-unsur, jadi bagi itu dunia, baik tubuh kita, itu adalah berdosa dan jahat. Yang baik itu cuma roh, dunia roh kita saja yang baik, di luar itu jahat. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus datang dan menjadi manusia, maka aliran ini menolak Yesus Kristus. Mana mungkin yang ilahi dari sorga kok bisa hidup di dalam tubuh manusia? Padahal manusia itu pada dasarnya dia jahat dan berdosa. Tidak mungkin dia ini juru selamat. Mereka menolak Yesus. Mereka menyangkal karya keselamatan Yesus. Bahkan perintah Allah sendiri untuk saling mengasihi mereka tolak. Untuk apa kita saling mengasihi? Karena yang mau dikasihi adalah manusia yang tubuhnya penuh dosa. Mereka menolak semua. Bahkan mereka mengizinkan tubuh ini dipakai untuk melakukan apa-apa saja yang tidak benar, tidak bermasalah. Karena hakikatnya memang dia berdosa dan jahat tubuh kita. Yang baik cuma roh kita. Oleh sebab itu, mereka berusaha mencari pengetahuan setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, di luar dari Alkitab. Yaitu mereka mencarinya ke dalam alam mistik yang lebih tinggi. Dan ketika mereka telah menguasai ilmu yang luar biasa, maka disitulah mereka mengatakan mereka sudah terlepas dari dosa dan salah mereka. Mereka sudah bebas, mereka tidak lagi berbuat dosa, walaupun mereka masih tinggal di bumi ini. Sehingga bagi mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa, yang mungkin yang supranatural, itulah dia. Mereka tidak lagi berbuat dosa. Dan tentu ini sangat berseberangan dengan ajaran para rasul dalam berita Injil. Nah, keresahan daripada jemaat inilah yang membuat Rasul Yohanes bersurat dan memberikan nasihat-nasihat, memberikan penguatan iman percaya kepada jemaat sambil Rasul menerangkan. Rasul mengatakan, kami para rasul ini adalah saksi mata. Kami mendengar, melihat dengan mata, meraba dengan tangan, menyaksikan perjalanan pelayanan Yesus dari awal sampai kepada kematian dan kebangkitannya. Apa yang kami lihat itulah yang kami saksikan dan itulah yang benar. Sedangkan kalau pengajar gnostik itu kan orang kan tidak mengetahui apa-apa, hanya logika bermain, nalar bermain, tapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang suka berpakai logika. Karena kalau tidak didasarkan firman Tuhan berbahaya, logika itu sendiri bisa menyesatkan. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah yang diutus ke bumi ini. Dia mengambil rupa manusia. Dialah Allah itu sendiri menginkarnasi dalam diri manusia Yesus Kristus. Dia sudah mencurahkan darahnya di Golgota. Dia mati, bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan maut, menganugerahkan keselamatan kepada kita semua umat manusia. Dan juga kepada dunia ini.
Yesus itu sudah naik ke sorga. Sehingga pelayanan dilanjutkan bagi para rasul-rasul dan yang percaya kepadanya. Termasuk para jemaat, tugas untuk melanjutkan pelayanan kesaksian Yesus di muka bumi ini. Yaitu apa? Mengasihi sesama manusia. Inilah yang ditolak oleh aliran Gnostik. Sehingga berseberangan ajaran itu. Kemudian Rasul Yohanes mengatakan tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada kekayaan, kekuatan apapun di muka bumi ini yang menyebabkan si manusia itu bebas dari dosa dan salah. Tidak ada kecuali di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kekal tidak ada di dalam ajaran dunia kecuali di dalam Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Jakarta, tetapi menuju sorga itu cuma satu jalan. Tidak ada jalan lain untuk melalui Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang memperkenalkan siapa dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak bisa kita sangkali bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang sudah jadi manusia itu. Jangan kita ragu lagi. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, aliran sesat masih ada sampai sekarang. Bukan hanya dengan datangnya orang, dengan bacaan, dengan alat-alat yang kita baca, IT, HP, Google, banyak semua itu. Oleh sebab itu mari kita membangun kekuatan kepercayaan kita itu melalui baca firman. Karena Tuhan sudah memperingatkan kita di kitab Amos. Amos 8 di mana Tuhan mengatakan ketika manusia sudah tidak mendengarkan lagi, ada yang 3 salahnya makan 4, sudah ditegur sudah tidak mau dengar lagi, maka aku akan membuat mereka lapar dan haus, bukan makan dan minum. Lapar dan haus akan firman-Nya. Mau mencari di mana sudah tidak bisa lagi bertemu dengan firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang diperingatkan kepada kita semua di kitab Amos pasal 7 atau 8. Dan kita tahu ketika firman tertutup apa yang akan terjadi pada kita. Kita tahu persis kita akan mengalami maut. Maut bukan berarti kita mati, putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika putus hubungan dengan Tuhan, segala permasalahan tidak ada lagi yang menolong kita. Tertutup oleh sebab itu. Ketika masih ada kesempatan, mari kita buka Alkitab. Pakai waktu anugerah ini untuk kita mulai baca firman Tuhan. Demikian juga yang diajak oleh Rasul Yohanes kepada jemaat mulai. Jangan gentar, jangan takut. Kuasa yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada kuasa si penyesat itu. Kamu telah mengalahkan dunia oleh imanmu, yakin itu. Jadi jangan ikut tersesat. Yohanes berusaha membangun semangat daripada para jemaat, juga kepada kita semua. Bahkan Yohanes bilang, ujilah roh itu, supaya tidak sembarang kita percaya. Nah, kekasih Tuhan. Baik. Selanjutnya Yohanes menjelaskan lagi supaya kita tidak membawa diri kita terpisah karena kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Yohanes menjelaskan, saya dari timur, mungkin Pak Pendeta dari Manado, yang lain dari Jawa, itu asal kita di bumi. Tetapi ketika kita sudah berada dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, firman mengatakan asal kita sama, yaitu dari kebenaran. Kita semua berasal dari kebenaran dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, kebenaran itu Allah. Oleh sebab itu kita disebut juga anak-anak kebenaran, anak-anak Allah. Dan ketika kita menyadari kita anak-anak Allah, firman ini menuntun, tenangkan hatimu. Dalam menghadapi gejolak apa, tenangkan hatimu.
supaya kau dapat berdoa, kata Tuhan. Tenangkan hatimu, aku ada di hatimu, aku maha tahu. Ungkapkanlah kepada Tuhan. Jangan gelisah hatimu, tenangkan hatimu. Ketika hati kita dalam keadaan murni, hati kita tidak menuduh kita karena kesalahan kita, Tuhan bilang mari datang kepadamu. Dengan kepercayaan percaya Tuhan bilang mari datang, nyatakan, ungkapkan permintaanmu kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Bukankah selama ini banyak persoalan dalam hidup kita, kita bingung mau kemana. Akibat dampak COVID, banyak kesulitan kehidupan yang kita alami berkeluarga, pribadi lepas pribadi. Kita mulai bertanya, kenapa begini Tuhan? Tapi firman mau mengatakan kepada kita, tenang, datanglah kepada Tuhan, berdoa. Dan kita sudah tahu tadi kunci permohonan itu dikabulkan. Menuruti semua perintah Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu iman dan kasih itu dinyatakan. Nah, kita ini anak-anak kebenaran. Nah, Tuhan bilang saya akan mengabulkan kalau kamu mentaati perintah-perintahku. Nah, perintah Tuhan itu apa? Ya, percaya kepada Yesus Kristus itu anak Allah. Dan melakukan pelayanan kasih itu adalah perintah Kristus. 2 perintah kudus itu Tuhan anugerahkan kepada kita semua untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita, di dalam tugas panggilan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang pelayanan kasih, maka kita teringat bahwa Yesus sendiri berbicara tentang kasih, di mana Tuhan Yesus merangkum hukum kasih itu menjadi 2. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, dengan sebulat akal budimu, ya, dengan seluruh kekuatanmu, dan yang sama dengan itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup selama ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan kasih, dalam ayat 24 dikatakan Allah, kita diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Allah datang di dalam rupa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika berbicara tentang pelayanan kasih, mungkin sejenak kita bisa merenungkan mengapa akhir-akhir ini Tuhan menggoncangkan alam raya ini. Mungkin kita bisa merenungkan dan memikirkan, apakah ini cara Tuhan membangunkan kita orang-orang percaya untuk melaksanakan pelayanan kasih bagi sesama itu. Tuhan menggoncangkan di timur, di barat, di utara. Dan kita lihat apa yang terjadi. Rencana Tuhan, begitu banyak anak-anak bangsa ini mulai bergerak mengarahkan pelayanan kasih, perhatian, kepedulian kepada bagian saudara-saudara kita di lain daerah yang terkena musibah. Terakhir di Nusa Tenggara Timur, yang seluruh pulau di provinsi itu kena badai siklon Seroja. Dan kalau kita lihat di videonya sungguh mengerikan. Namun di balik hal yang luar biasa itu, banyak mujizat yang terjadi di provinsi yang kering kerontang ini. Kekeringan air, tapi sekarang banyak air. Tuhan membuka mata air di mana-mana. Memunculkan pulau-pulau baru di mana-mana. Namun demikian kita lihat, penderitaan yang terjadi juga tidak kurang di mana-mana. Oleh sebab itu tidak sedikit perhatian kasih diarahkan ke sana, termasuk kita anak-anak Tuhan dalam GPIB secara sinodal. Kita mengarahkan perhatian berbagi kasih bersama anak bangsa yang lain. Bahkan Pak Presiden dan seluruh anggota GPIB terkait juga memberikan perhatian, memberikan bantuan kepada seluruh
anak bangsa di Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, apakah dengan demikian berakhir permasalahan itu? Tidak, masih terus ada orang-orang yang hidup menderita. Sehingga kita harus memikirkan, dan yang Tuhan mau adalah pelayanan kasih itu berkesinambungan dan berkelanjutan untuk perkembangan masa depan. Dan apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita harus berikan itu datang dari pihak Tuhan. Tinggal kita menyalurkan itu pada mereka yang membutuhkan. Tidak sebatas pada waktu bencana, tapi harus terus berjalan. Baik itu di Majene, Mamuju, Poso, Nusa Tenggara Timur atau di mana saja. Tuhan menginginkan, Tuhan memerintahkan kita untuk terus berbagi kasih karena mereka adalah sesama kita. Bapak Ibu mungkin pernah membaca spanduk yang ada di pertigaan Arif Rate Haji Bau di perempatan. Di situ ada salah satu spanduk menuliskan slogan begini: pedulilah seutuhnya, bukan sebutuhnya. Ini bagus slogan ini. Memperingatkan semua kepada kita warga masyarakat Makassar untuk sungguh-sungguh memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, terdampak COVID, terdampak dari pendidikan, terdampak dari pekerjaan yang tidak ada, terdampak dari ekonomi yang susah. Himbauan dari pemerintah Makassar bersama-sama pemerintah. Mari masyarakat Makassar, kita mengulurkan tangan kita untuk menolong kepada sesama kita. Di dalam kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mungkin kita sudah punya tangan sudah tidak sampai lagi ke sana. Sudah tidak sampai. Tetapi Tuhan masih memberikan satu talenta yang luar biasa, yang punya kuasa ketika kita lakukan dengan benar, yaitu kita berdoa. Berdoa bagi India yang kena tsunami COVID. Berdoa bagi seluruh anak bangsa, bagi dunia luar juga kita berdoa. Ketika doa kita benar, maka kita lihat mujizat Tuhan akan bekerja untuk apa yang kita doakan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu jangan berhenti berdoa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, siapa saja itu. Mari kita mengampuni orang yang menyakiti kita, siapapun itu. Karena itu adalah pelayanan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan kasih kepada sesama manusia, saat itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita tidak rugi. Kita sedang menolong diri kita sendiri untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, memampukan diri untuk bisa melakukan pelayanan kasih, dia tidak muncul dengan sendiri. Tetapi harus diupayakan, dimulai dari keluarga. Dalam keluarga itu merupakan basis dari jemaat yang terkecil dari sebuah gereja. Di situ ada 6 unsur lansia ada di dalamnya. PKB, PKP, GP, PT, PA, PKLU ada di dalam sebuah keluarga. Dan rumah tangga itu merupakan pembelajaran untuk saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak dikasihi, anak-anak menghormati suami, para orang tua juga dihormati, orang tua juga mengasihi. Demikian berjalan pelayanan kasih dalam rumah tangga, saling memaafkan, saling tolong menolong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling merindukan satu sama lain, membangun komunikasi satu dengan yang lain. Sehingga kalau satu pergi keluar, yang lain merindukan kapan dia datang. Bukan kalau sudah datang kenapa datang lagi. Karena kalau hadir tidak ada damai sejahtera. Jangan sampai keluar itu. Oleh sebab itu tatanan persekutuan kasih harus dari rumah tangga dulu. Sehingga akan menjadi cara hidup kita, darah daging kita, kebiasaan hidup kita dari rumah. Dengan demikian sadar atau tidak akan berimbas, berbuah keluar bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu bukan untuk kita dipuji, tidak. Kita melakukan semuanya agar Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mungkin orang bilang gini, hebatnya itu keluarga. Itu salah. Tapi yang hebat itu Tuhan.
Karena Tuhan bisa membuat keluarga yang beriman, yang biasa-biasa ini menjadi keluarga beriman yang luar biasa di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, kita belum pernah lihat Tuhan. Tetapi ketika kita berpelayanan kasih, sadarlah kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, mari kita membuka diri agar Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Lewat kita mulai baca firman, pujian, doa, bersekutu seperti begini. Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus memampukan kita untuk beribadah kepadanya. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan perintah Yesus untuk saling mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga hari esok Kamis 13 Mei 2021. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali pula kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Setelah kami menyelesaikan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Saatnya kami memohon kekuatan daripada Tuhan agar kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kami dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami untuk melakukan perintah Tuhan ini. Dan kami mau menyerahkan diri kami untuk menjadi alat pelaksana pelayanan kasih diakonia Tuhan kemana saja Tuhan utus kami. Terima kasih Tuhan, firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, di dalam menjadi petunjuk bagi kami untuk jalan hidup kami seterusnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Bersama-sama kami akan berdoa bagi perjalanan bangsa dan negara kami. Masih terus bergumul masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah ekonomi, hukum dan sosial, masalah-masalah keamanan dan pertahanan negara. Dan kami tahu di dalam keterbatasan para pemimpin bangsa kami memiliki tanggung jawab yang sungguh besar dan berat. Oleh sebab itu mohon hikmat daripada Tuhan agar mereka semua dimampukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan ini. Dan buatlah kami semua hidup takut akan Tuhan, sehingga sebagai anak bangsa dan anak Tuhan, kami juga mengambil bagian melibatkan diri untuk sama-sama mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca firman-Mu, berjumpa dengan Tuhan. Kuatkan iman percaya kami kepadamu untuk kami tidak bimbang dan ragu bahwa Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia
sungguh-sungguh menjadi Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, sertai lindungi kami di dalam perjalanan hidup kami, di tengah-tengah mengalirnya aliran-aliran sesat, agar kami tetap bersandar berlindung kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi bagian kami di mana-mana kecuali Tuhan. Tuhanlah piala hidup kami, Tuhanlah warisan hidup kami, Tuhanlah perisai hidup kami. Dan tolonglah kami Bapa, karena Engkau tahu semua ketidakberdayaan kami. Namun ketika Tuhan menolong kami, kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan perjalanan gereja kami Bahtera Kasih di dalamnya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, mari Tuhan memberkati Bapak Pendeta Roberto G, Ketua Majelis Jemaat Bahtera Kasih bersama keluarga dan pelayanannya. Tuhan memberkati Ibu Dina, Pendeta Jemaat dan keluarga. Demikian juga semua hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan firman, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Diberkati mereka. Juga ya Tuhan, majelis dari sektor 1 sampai 12 diakan penatua. Mari Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh panggilan tugas pelayanan mereka, juga dengan kegiatan hari-hari dan keluarga. Sehingga dengan demikian para hamba-hamba Tuhan di rumah ini boleh berpegangan tangan untuk melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan ke-6 unsur pelayanan di rumah Tuhan ini bersama para pelayan dan anggota-anggotanya. Kami juga menyerahkan PHM, PPPJ, karyawan kantor. Kami menyerahkan Satpam Kostor. Kami menyerahkan pengatur sound system dan LCD. Kami menyerahkan satuan tugas taktis kebiasaan hidup baru. Secara khusus kami menyerahkan jemaat sektor 4 yang menjadi tuan rumah di dalam ibadah ini, di mana pelayan liturgisnya adalah dari sektor pelayanan 4. Demikian juga kami menyerahkan pemandu lagu dan pemain organ. Tuhan, semua ini adalah anak-anak Tuhan yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Berkati serta lindungi mereka semua ya Tuhan. Demikian juga hamba menyerahkan jemaat yang hadir pada malam ini, baik di rumah Tuhan, baik yang beribadah di rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi keluar masuk mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhanlah menjadi penolong satu-satu dalam kehidupan mereka. Biarlah bersama-sama pada malam hari ini semuanya boleh melewati dalam keadaan selamat, berjumpa dengan hari esok dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, di rumah sakit atau di rumah, mari Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk melayani, sehingga biarlah lawatan Tuhan melalui anak-anak Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Demikian juga yang berduka cita, hiburkan dan kuatkanlah mereka Tuhan. Demikian juga yang bersuka cita oleh karena berbagai alasan, sempurnakanlah sukacita mereka. Dan juga yang berkekurangan, Tuhan cukupkanlah kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang tersesat, mari Tuhan bawa kembali. Dan yang terpenjara, mari Tuhan bebaskan. Sehingga biarlah kehidupan kami merupakan ungkapan syukur pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami menyerahkan Bapa perjalanan hidup pelayanan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami semua, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami yang tersisa ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari esok saudara-saudara kami yang muslim akan beridul fitri. Berkatilah sukacita mereka agar menghasilkan damai dan sejahtera di negara kami ini, agar kami dapat hidup bersaudaraan secara baik. Terima kasih Tuhan. Hari esok kami anak-anak Tuhan akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan yang dilakukan di rumah Tuhan ini atau di mana-mana saja. Agar hari esok peribadatan boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Para hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani jemaat-Mu diberkati, dijaga, dilindungi Tuhan. Sehingga tanpa halangan esok semuanya boleh melakukan tugas. Demikian juga para jemaat yang sedang mempersiapkan diri. Tuhan memberkati mereka agar mereka pun boleh hadir beribadah, baik itu secara luring, baik itu secara daring. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah menurut kehendak-Mu. Karena doa kami ini
yang tidak sempurna telah disempurnakan oleh doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkau yang berkuasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B bait 1. Tuhan ambil hidupku.
Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu 12 Mei 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Lydia DL Ndun Kadiwano, pelayan liturgi tuan rumah Diaken Penatua Sektor Pelayanan 4, organis Saudari Cynthia Limpo, pemandu lagu Ibu Evin Sapulete Pasla, produksi siaran tim multimedia, serta Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Informasi pelayanan ibadah kenaikan Tuhan Yesus disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa pelayanan ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada tempat dan jam ibadah sebagai berikut. Gereja Bahtera Kasih, pertama pukul 06.00 jam 6 pagi, kedua pukul 09.00 jam 9 pagi live streaming, ketiga pukul 16.30 atau setengah 5 petang. Pospel Ayalan Todopuli pukul 09.00 jam 9 pagi. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga jemaat. 2. Ibadah sektor pelayanan. Hari tanggal Rabu 19 Mei 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi atau tuan rumah Diaken Penatua Sektor Pelayanan 7, pemandu lagu Ibu Tri Christian, organis Saudari Cynthia Limpo. Bertempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Sektor 7 sampai dengan sektor 9 hadir secara luring atau onsite. Sektor 10 sampai dengan sektor 12, sektor 1 sampai sektor 6 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran warga jemaat. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Libur kantor Majelis Jemaat. Sehubungan libur bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan tidak aktifnya kegiatan di kantor-kantor perbankan, maka disampaikan kepada warga jemaat GPIB Bahtera Kasih bahwa kantor Majelis Jemaat Bahtera Kasih libur tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 12 Mei 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih.
Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan dan melakukannya. Pulanglah dan hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, dan yakinlah Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat malam bagi kita semua.